Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jernia Rulintan Sitorus, NPM A1M020025 kelas 2A. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Bimbingan dan Konseling. Soal pertama, jelaskan pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah suatu usaha atau bantuan yang diberikan oleh seorang ahli kepada individu dengan tujuan agar dapat mandiri dalam membentuk perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Maka dari itu diperlukannya bimbingan dan konseling. Sedangkan konseling adalah usaha yang diberikan oleh seorang ahli dengan cara tatap muka kepada klien dengan tujuan untuk mendiskusikan permasalahan yang dialaminya sehingga dapat menentukan pilihan arah kebijakannya. Soal nomor 2 yaitu sebutkan dan jelaskan fungsi bimbingan konseling. Yang pertama ada fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman bertujuan untuk membantu peserta layanan agar mampu memahami dirinya sendiri serta lingkungannya. Yang kedua ada fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan bertujuan untuk membantu peserta layanan agar dapat menjaga dirinya dari segala permasalahan yang dapat menghambat perkembangannya. Yang ketiga ada fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan bertujuan untuk membantu peserta layanan agar mampu mengentaskan segala permasalahannya yang dapat menghambat perkembangannya. Selanjutnya ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan bertujuan untuk memahami perilaku individu yang ada dalam diri, baik itu merupakan pembawaan ataupun hasil-hasil yang telah dicapai oleh individu dari hasil perkembangannya. Selanjutnya ada fungsi advokasi. Fungsi advokasi bertujuan untuk membantu peserta layanan agar memperoleh penegakan hak dan kepentingannya yang tidak mendapatkan pembelaan atau perhatian. Fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran berupaya mengenali diri masing-masing individu dan kemudian memberikan bantuan penyaluran atas kegiatan yang dapat menunjang perkembangannya. Selanjutnya ada fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian membantu agar peserta layanan dapat menciptakan kondisi adaptasi dengan lingkungan yang baru dimasukinya. Selanjutnya ada fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan bertujuan untuk membantu peserta layanan agar memiliki komitmen yang kuat dalam diri, agar dapat menjaga kondisinya agar terhindar dari segala permasalahan yang ada. Soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan asas-asas bimbingan dan konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan adalah asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik atau klien yang menjadi sasarannya. Yang kedua ada asas kesukarelaan adalah asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik atau klien dalam mengikuti atau menjalani kegiatan yang telah diperuntukkan baginya. Selanjutnya asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang menyangkut kesediaan untuk menerima saran atau masukan dari orang lain atau dari luar dan menerima keterbukaan diri untuk mengatasi permasalahan yang ada atau untuk mengatasi pemecahan masalah. Selanjutnya adalah asas kekinian. Asas kekinian adalah asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik atau klien dalam kondisi sekarang. Selanjutnya adalah asas kemandirian. Asas kemandirian adalah sebagai sasaran layanan dan bimbingan konseling, peserta didik diharapkan dapat mandiri dalam mengenal diri dan lingkungannya, serta mampu mengambil keputusan secara mandiri. Selanjutnya adalah sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan bertujuan agar
peserta didik atau yang menjadi sasaran layanan dapat berkontribusi aktif dalam layanan kegiatan bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada asas kedinamisan. Asas kedinamisan adalah asas yang menghendaki isi layanan BK agar selalu bergerak maju, tidak monoton, dan selalu berkembang. Asas keterpaduan adalah asas yang menghendaki agar berbagai kegiatan dan pelayanan BK yang dilakukan oleh seorang guru dapat saling menunjang, harmonis, dan terpadukan. Asas kenormatifan. Asas kenormatifan adalah asas yang menghendaki agar segala pelayanan dan kegiatan BK didasarkan atas norma-norma, baik itu norma agama, norma hukum, norma adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada asas keahlian. Para pelaksana kegiatan BK atau layanan kegiatan BK hendaklah orang yang benar-benar ahli dan mengetahui tentang bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada asas ahli tangan. Asas ahli tangan adalah asas yang menghendaki agar tidak mampu menyelenggarakan layanan dan kegiatan bimbingan konseling secara tuntas, sehingga dapat mengalihtangankan kepada pihak-pihak yang dapat menangani permasalahan BK. Selanjutnya ada asas Tuturi Handayani. Asas Tuturi Handayani adalah asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang aman, teladan, serta dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk dapat bergerak maju. Soal nomor 4, sebutkan dan jelaskan contoh kesalahpahaman bimbingan dan konseling di lingkungan sekolah. Contohnya yang pertama adalah bimbingan dan konseling tidak dapat dipisahkan atau bahkan dipisahkan secara terpisah oleh pembelajaran. Contohnya, mata pembelajaran tidak bisa digabungkan oleh mata pelajaran bimbingan dan konseling. Yang kedua, konselor sekolah dianggap sebagai polisi sekolah. Polisi sekolah adalah sebagai pengingat ketika ada peserta didik atau klien yang melanggar. Yang ketiga, BK dianggap semata-mata sebagai proses pemberian nasihat. Soal nomor 5, jelaskan landasan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada landasan psikologis. Landasan psikologis adalah landasan yang dapat memberikan pemahaman pelayanan bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasarannya atau yang menjadi sasaran klien. Yang kedua adalah landasan pedagogis. Landasan pedagogis adalah landasan sebagai upaya pengembangan individu dan kegiatan dan suatu bentuk kegiatan individu dalam melakukan kegiatan pendidikan, dan pendidikan tersebut sebagai inti dari proses bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya adalah landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada seorang konselor tentang dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Selanjutnya ada landasan ilmiah dan teknologi. Landasan ilmiah dan teknologi adalah landasan yang dapat memanfaatkan teknologi sebagai informasi yang berbasis komputer sehingga dapat menunjang perkembangan bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada landasan religius. Landasan religius adalah landasan yang menekankan pada 3 hal pokok. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua yaitu sikap yang mendorong manusia sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Yang ketiga yaitu upaya memungkinkan dan berkembangnya secara optimal sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Itulah jawaban dari soal UTS mata kuliah bimbingan dan konseling.
Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.